Nah, kita ada di dalam khotbah berseri yang minggu yang ke-7, kebenaran Injil untuk pergumulan masa kini. So, hari ini saya mau bicara tentang true rest in the midst of anxiety. True rest di tengah anxiety. Nah, saudara, kita hari ini masuk ke dalam suatu realita. Kita semua punya anxiety, kegelisahan, kecemasan. Dan kecemasan ini bukan kecemasan psikis secara medis ya, tapi kita bicara tentang eksistensial. Nah, hari ini kita akan melihat sama-sama Mazmur 27, bagaimana Daud sebenarnya menanggulangi kecemasan hatinya dengan sebuah mazmur. Dan ini merupakan sesuatu yang bisa kita pelajari hari ini. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebenarnya kita hanya perlu baca sampai ayat 5, tetapi saya ingin kita membaca semuanya karena saya akan mengeksposisi khusus sampai ayat 4 saja ya. Tapi kita akan membaca semuanya. Mazmur 27 ayat 1, saya mulai dulu kemudian saudara yang genap. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 2, ketika untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat 4, telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayat 11, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntutlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Ayat 12, janganlah menyerahkan aku pada hawa nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Saudara, tadi waktu saya baca, I felt like I need to repeat this verse 10. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda alami, tapi mungkin ada dari antara Anda yang kecewa dengan orang tua Anda. Ayat 10, saya akan bacakan sekali lagi. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. This word is for you, okay? Nah, saudara, kita hidup di dalam dunia yang bisa memberikan semuanya, kecuali ketenangan. Kalau saudara perhatikan sekarang, saudara bisa menyadari bahwa kita hidup di dalam era zaman paling canggih. Karena kalau kita bicara tentang kecanggihan, sekarang telepon saudara ini luar biasa canggih. Saudara mau nanya apa-apa, saudara bisa tinggal nanya AI. Saudara mau pesan apa-apa, saudara langsung tinggal buka Grab dan Gojek. Saudara mau pergi kemana-mana, saudara nggak perlu mobil, saudara nggak perlu sepeda motor, semuanya ada orang yang bisa jemput saudara. We are very advanced in technology. Tapi kenapa semakin kita advance dalam teknologi, tetapi hati kita tidak bisa tenang? Karena kalau kita bicara tentang kendali, kita bicara tentang kontrol, justru semakin kita bisa mengontrol kehidupan kita. Kenapa kok kita makin cemas? Semakin kita teknologinya makin canggih, kenapa kok kita khawatir kontrol itu lepas? Saudara, teknologi berkembang tetapi hati kita menegang. Dan ironisnya kita menjadi generasi yang paling gelisah, paling anxiety, mengalami anxiety dalam sejarah. Nah, pertanyaannya begini, apakah ini hanya fenomena manusia modern ataukah ini merupakan ada sesuatu yang salah, yang lebih dalam? Mungkin saudara sedang bergumul, banyak pergumulan masalah kesehatan, ada yang sakit,
Mungkin saudara kesulitan keuangan, ya saudara bisa anxiety. Oke, itu normal, manusiawi. Tapi ada juga dari saudara yang semuanya kelihatannya baik-baik saja. Tetapi kenapa hatimu tetap mengalami anxiety? Masalahnya yang menjadi pusat dalam hidup kita itu kita perlu pertanyakan. Apa yang menjadi pusat dalam hidup kita? Karena saudara begini, kecemasan itu bukan sekedar perasaan. Anxiety bukan cuma hanya sekedar suatu yang saudara rasakan, tetapi cermin dari apa yang paling kita andalkan di dalam hidup ini. Saudara, seringkali kita itu tanpa kita sadari, kita itu memiliki pusat hidup yang jarang kita teliti, jarang kita investigasi, dan kita jarang jujur bahwa kita bilang bahwa my center is that. Kadang-kadang kita bilang my center is God. Tapi kenyataannya bukan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, apa sih yang membuat hatimu itu berandai-andai? Kalau aku punya ini, kalau aku bisa nikah sama dia, kalau aku punya omset segini, kalau aku punya rumah di sana, aku bahagia, aku tenang. Tapi kalau aku kehilangan itu, aku kehilangan pengharapan. Itulah pusat hatimu. Nah, masalahnya pusat hatimu itu bisa macam-macam. Bisa pasangan, bisa penerimaan, bisa pekerjaan, bisa stabilitas keuangan. Tapi kalau itu semua fana, itu semua vain, kalau itu terguncang, maka saudara akan selalu anxiety. Saudara akan selalu merasa gelisah. Saudara, kalau kita bicara tentang berkat, kita bicara tentang keluarga, kita bicara tentang bisnis, apakah itu baik? Baik. Tapi ketika hal-hal yang baik dalam kehidupan menjadi hal-hal yang terutama, maka hal itu menjadi berhala, dan berhala selalu menghancurkan hati para penyembahnya. Nah, saudara, Mazmur 27 adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud dan sering disebut sebagai Mazmur kepercayaan, trust di tengah anxiety. Dan konteksnya kemungkinan besar Daud sedang dikejar oleh musuh, either sama Saul atau sama anaknya sendiri Absalom. Dan kalau saudara lihat, dengarkan bagaimana Daud membuka Mazmur ini. Karena dari Mazmur ini kita bisa melihat sebenarnya Daud tidak sedang baik-baik saja. Daud sedang mengalami banyak masalah. Tetapi lihat bagaimana dia membuka Mazmur ini. Ayat yang pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Ayat yang ketiga dikatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Saudara, ia tidak sedang mengalami kondisi damai. Musuh mengepungnya, orang-orang ingin menghancurkannya. Tapi apa yang dia katakan? Aku gak takut. Bagaimana bisa dia mengatakan ini? Kalimat ini menunjukkan siapa yang menjadi pusat hidup Daud. Karena dia tidak membangun pusat hidupnya pada kemenangan. Dia tidak membangun pusat hidupnya pada stabilitas keadaan, bukan. Jawabannya muncul, pusat hidup Daud itu ada pada satu hal yang akan kita lihat di ayat yang keempat. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya mau menanya sama kita semua. Apa yang menjadi pusat hidup kita? Apakah itu sesuatu yang fana, yang mudah digoncang dalam hidupmu? Karena jika pusat hidupmu adalah sesuatu yang bisa hancur, maka gak heran kalau kita ini selalu gelisah. Kita selalu anxiety, kita selalu cemas. Kalau pusatmu adalah sesuatu yang tidak bisa digoncangkan, maka saudara akan tetap berdiri meskipun keadaanmu runtuh. Saudara akan tetap punya damai. Saudara akan tetap bisa berkata Tuhan itu baik. Karena yang menjadi pusatmu bukan hal-hal yang fana, tetapi Tuhan. Nah, jawabannya ada di ayat yang keempat. Dikatakan begini, saudara. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. One thing I desire, oh God. Inilah kunci keberanian Daud. Inilah alasan dia dapat berkata, aku tidak takut. Bayangkan seorang raja dikepung musuh, dikhianati oleh anaknya, dikhianati oleh bapak teman baiknya, Saul, Absalom. Tapi dia bilang, Tuhan, aku hanya minta satu hal. Dia gak bilang begini, Tuhan lepaskan aku dari masalahku. Dia gak bilang begitu. Dia gak bilang begini, Tuhan berikan aku terobosan. No. Dia gak bilang berikan aku keamanan. No. Tetapi dia berkata, one thing I want, oh God. Apa itu? Dikatakan begini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Daud tidak cari jalan keluar, sekedar jalan keluar. Tetapi dia mencari hadirat Tuhan.
Karena hanya di dalam hadirat Tuhan dia bisa menenangkan jiwanya. Nah, pertanyaan saya sama kita semua, what is your one thing? Apa satu hal yang kita dambakan? Kadang-kadang yang kita dambakan bukan Tuhan. Yang kita dambakan adalah jawaban dari Tuhan. Yang kita dambakan adalah pertolongan Tuhan. Tetapi bukan Tuhannya. Tapi di sini Daud tidak minta pertolongan, dia tidak minta uluran tangan Tuhan, tapi dia minta Tuhannya. Nah, dari ayat 4 ini kita akan membahas 3 poin. True rest dimulai dengan duel, berdiam. Yang kedua, true rest diperoleh dengan gaze, memandang keindahan Tuhan. Yang ketiga, true rest diperjuangkan dengan seek, mencari wajah Tuhan. Oke? Kita akan mulai yang pertama. True rest dimulai dengan duel, berdiam. Yang siap belajar katakan yes? Oke. Kita akan lihat di sini. Karena dikatakan begini, satu hal yang kuinginkan, berdiam di rumah Tuhan seumur hidupku. Nah, apa artinya berdiam di rumah Tuhan? Saudara, Daud jelas tidak bicara soal tinggal secara fisik di bait Allah. Karena nggak mungkin. Karena begini, Daud itu orang Yehuda. Sedangkan orang yang bisa berkecimpung di bait Allah, di bait suci, itu bukan orang Yehuda. Tetapi suku Lewi menurut hukum Taurat. Suku Lewi adalah suku imam. Jadi apa maksudnya waktu Daud berkata, I want to dwell in the house of the Lord. Apa maksudnya? Yang Daud maksudkan adalah ia tidak ingin tahu tentang Tuhan dari jauh. Dia ingin hidup bertatap muka dengan Tuhan. Dia ingin mengalami Tuhan secara pribadi, secara relasional, secara nyata. Saudara, ini sangat penting karena banyak dari kita tahu banyak tentang Tuhan, kita tahu banyak tentang doktrin, kita bahkan tahu banyak tentang firman, tetapi kita tidak benar-benar tinggal bersama Tuhan di dalam hati kita. Kita mampir ke gereja, kita mengagumi firman, tapi hati kita tidak benar-benar ada diam di dalam Tuhan. Saudara, saya sering kadang-kadang tanya sama teman-teman multimedia, terus ada sesuatu fun facts untuk Gibeon Church. Dikatakan bahwa saya baru find out 2 tahun lalu gitu ya, katanya pendengar YouTube dan pendengar Instagram Gibeon Church itu 63-64% itu men, cowok. Terus saya kan masa ya cowok semua ya gitu ya, wah luar biasa ya. Ini katanya message-nya message logika, message-nya macho, message-nya itu make sense. Jadi makanya biasanya cowok-cowok kalau dengerin khotbah eksposisinya di Gibeon tuh, ini cengli, ya ini nggak bohong, ini nggak jualan, ini cengli gitu. Nah ini kebetulan saya juga ketemu sama beberapa AI, ibu-ibu gitu cerita, Pastor Mike, aku mau cerita sama pastor. Oh ya, kenapa bu? Bojoku itu ya, nah dia kan itu kalau sudah ngomong gitu kan, bojoku tuh ya dulu ya kalau mau ke gereja itu nggak pernah mau ke gereja on time. Mosok kalau hari Minggu itu ya mandinya dia itu 20 menit. Padahal setiap hari mandinya cuma 5 menit. Tapi kalau ke hari Minggu itu 20 menit dia mandi. Kenapa bu? Kok bisa 20 menit? Keramas tak? Biasanya gak keramas. Enggak, setiap hari dia keramas. Gak tahu apa 20 menit. Aku tuh sudah siap sebelum kebaktian itu. Pokoknya setengah jam sebelum kebaktian aku sudah siap. Bojoku itu mandinya itu loh 5 menit kebaktian mulai itu baru mandi. 20 menit, kesini 10 menit. Di sini tuh bukan di sini ya, tempat lain ya gitu ya. Biasanya khotbah sudah mulai itu loh, baru dia datang. Dan waktu di khotbah nyenggol-nyenggol aku. Bojok iki pendeta ya. Dodolan iki pendeta. Ngomong gitu. Pokoknya marah terus. Tapi di sini pastor. Nah, ini bukan nyombong ya, bukan ngono. Tapi gini. Dia bisa rajin mau dengerin katekismus. Mau nyatet bahkan foto-foto waktu slide-slide itu di foto-foto gitu ya. Terus habis itu selesai ibadah, ya iki sing bener. Nah, bagus ya saudara. Tapi let me tell you, saudara bisa tertampar dengan firman. Saudara bisa senang dengan firman. Saudara bisa jatuh cinta dengan eksposisi firman yang dikaitkan filsafat. Tapi kalau saudara tidak mengenal sang firman, percuma.
Karena saudara bisa kagum dengan firman Tuhan yang disampaikan. Saudara bisa kagum dengan khotbah. Tapi kalau saudara tidak kagum sama pribadi yang dikhotbahkan, percuma saudara. Kalau saya bisa simpulkan, berdiam bersama dengan Allah berarti menjadikan Tuhan rumahmu, your home, bukan sekedar hotelmu. Karena selama hati kita masih menjadikan Tuhan sebagai tempat singgah, bukan tempat tinggal, kita akan terus hidup di dalam anxiety. Karena rumah hati kita tidak pernah stabil. Karena pusat hati kita ada di tempat lain, meskipun tahu firman. Saudara, saya ambil ilustrasi sederhana. Ada orang yang bilang, oh saya kenal Pastor Mike karena hanya ada di panggung, mungkin ada di Instagram, saudara. Tetapi saya nggak kenal saudara. How do I dwell and to know you? I need to sit down with you. I need to see your face. Saya perlu lihat wajah Anda. Saya perlu menyebut nama Anda. Saya perlu tahu cerita Anda. Dan saudara perlu tahu cerita saya secara pribadi, bukan hanya berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ada di khotbah. Tapi pada waktu saya mulai berinteraksi, di situ saya kenal. Oh, ceritamu kayak begini. Begitu juga dengan Tuhan. Kita gak bisa cukup hanya dengan mendengar tentang Tuhan, firman Tuhan dari jauh. Melihat karya Tuhan, melihat kesaksian orang lain. Tetapi saudara perlu mendekat. Saudara perlu menatap wajah Tuhan. Mengerti isi hati Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan untuk melihat ke dalam hati kita. Itu artinya berdiam. Dan Daud tidak berhenti di situ. Selanjutnya dia berkata apa? Untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. One thing I want, one thing I desire. Satu hal yang ku minta adalah berdiam di dalam rumah Tuhan. Untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat. To gaze. Katakan sama-sama. Gaze. Gaze itu memandang penuh dengan sebuah attitude yang memuja. Wow. Upon the beauty of the Lord. Daud ingin menatap keindahan Tuhan, bukan hanya tahu bahwa Tuhan itu ada, bukan cuma merasakan hadiratnya, bukan cuma mengalami Tuhan, tetapi hati Daud, imajinasi Daud dipenuhi oleh keindahan Tuhan. Jika kita ingin true rest, kita perlu lebih dari sekedar datang ke hadirat Tuhan. Kita perlu melihat keindahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Keindahan Tuhan. This comes to my second point. True rest diperoleh dengan gaze, memandang keindahan Tuhan. Saudara, mungkin saudara bilang, hari ini firman-Nya banyak kiasan, berdiam, memandang. Ya apa caranya memandang keindahan Tuhan? Tuhan kan gak bisa dilihat. Well, let me explain to you gimana caranya to gaze. Saudara, kalau kita mau jujur, kita semua tahu kok cara memandang sesuatu secara mendalam. Pernah gak gini? Saudara memikirkan rumah impian saudara. Wah, saudara lihat di Instagram, saudara screen capture, terus saudara lihat, wapi ya rumahnya. Nah, aku tinggal di situ. Terus saudara cari interiornya rumah itu di mana? Saudara cari di Google rumah ini interiornya kayak gini. Interiornya kayak gini. Wapi ya, tunjuk bojo. Ngomong sama arsitek, aku pengen rumah kayak gini. Keren loh rumah kayak gini. Aku pasti punya damai. Itu namanya memandang. Mungkin saudara, aku gak cari rumah. Nah, oke. Saudara pernah ke pameran mobil? Wah, Gias kan? Sekarang lagi Gias ya. Saudara, wah pameran mobil. Wapi yo, di foto ceklek. Duduk, di video gitu saudara. Terus saudara mulai cari-cari warna mobil yang lain. Kalau aku punya duit, aku mau beli mobil itu warnanya biru. Wah, terus saudara bayangkan saudara nyetir mobil itu. Wah, keren gitu ya. Itu namanya memandang. Mungkin saudara bilang gak cari mobil. Ayo yang single-single, naksir siapa? Nah, di foto dari jauh, di zoom. Wah, yo, wah, ganteng ya. Pura-pura selfie padahal moto sana. Ceklik gitu. Oh terus ternyata flashnya menyala gitu ya saudara. Ya kan? Tapi saudara mikirin, duh aku digandeng sama dia. Duh, ya apa rasanya gitu saudara. Wah,
Saudara mikirin tentang pekerjaan idamanmu. Saudara mikirin, kalau aku menang kripto ini ya. Aduh, kalau kripto ini aku terus menang. Lihatin sekarang orang-orang kripto itu ya. Wah, semua naik Lamborghini, McLaren. Wah, saudara udah bayangkan kalau aku cuan segini, berandai-andai. Saudara, kita membayangkan, memutar ulang skenario di kepala. Kita merenungkannya di malam hari sebelum tidur. Kita mengisi waktu kosong kita dengan membayangkan. Itu sebenarnya memandang. Gazing, memandang dan gazing sebenarnya adalah tindakan menyembah. Karena apa yang kamu pandang itu yang kamu kejar, dan apa yang kamu kejar itu yang akan menguasai hatimu. Pertanyaan saya, kamu sedang memandang apa minggu ini? Kamu sedang memandang apa akhir-akhir ini? Daud bukan memandang tahtanya, Daud bukan memandang kemerdekaannya, Daud bukan memandang keamanannya, tetapi one thing I want, memandang keindahan Tuhan. Rest sejati datang bukan dari pikiran kosong, tapi dari pikiran yang dipenuhi oleh Tuhan. Nah, mungkin sudah tanya, apa nggak boleh, pastor? Ibu-ibu mau tas, foto ceklek, ganti warnanya segala macam. Waduh, keren tasnya. Kalau aku naik itu konco-koncoku pasti. Kalau aku pakai itu konco-koncoku pasti. Wah, kok keren gitu ya. Pasti nggak ngomong, cuma dalam hati. Wih, keren loh gitu. Masa nggak boleh, pastor? Litmus tesnya begini. Setelah kamu memandang semua yang kamu bayangkan, pikirkan, rumah, pasangan, mobil, karir, kerjaan, tas, apapun, kamu serahin nggak sama Tuhan? Kita bilang nggak di dalam hati kita, aku percaya Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Aku bersyukur. Apapun yang kau berikan saat ini adalah yang tercocok, terbaik, terindah, sesuai dengan apa yang aku butuhkan sekarang. Tuhan, kalau kau kasih yang sekarang, artinya itu yang terbaik buat aku. Aku bersyukur. Anda bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini beda, saudara. Mengapa penting untuk serahkan kepada Tuhan? Mengapa penting untuk bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan? Karena begini, saudara, kita tidak akan pernah bisa memandang dua keindahan sekaligus. Keindahan Tuhan dan keindahan dunia. Saudara pernah nyoba menonton dua film yang berbeda di dua layar dalam satu ruangan? Pernah? Bingung kon, saudara. Pasti bingung. Saudara pernah mata dan pikiran kita terpecah-pecah karena sudah lihat ini dan lihat itu? Nggak bisa, saudara. Begitu juga dalam hidup rohani. Saudara tidak bisa memandang keindahan Tuhan, tetapi pada saat yang sama memandang keindahan dunia sebagai sumber kepuasan kita yang utama. Yang ada adalah seringkali kita malah bingung, seringkali kita rancu. Kalau di gereja bisa memandang Tuhan, tetapi begitu keluar gereja, kembali lagi pusat hatimu adalah hal-hal yang fana. Yang seharusnya terjadi adalah, bisakah kita melihat keindahan Tuhan dalam semua yang kita jalani di dalam dunia ini, meskipun keadaanmu mungkin belum baik-baik saja. Tim Keller di dalam bukunya The Songs of Jesus, dia berkata begini, kita diciptakan untuk memandang kemuliaan Tuhan, tetapi kita sering mengisi mata kita dengan pantulan dunia. Saudara, kalau kamu ingin mengalami true rest, kita harus belajar memalingkan pandangan dari semua keindahan palsu itu dan memakai lensa Tuhan. Apa sih keindahan-keindahan palsu itu? Yaitu tadi yang saya bilang, karir jadi yang terutama, pujian orang, penerimaan orang, penampilan kita, pencapaian kita, itu semua keindahan palsu. Itu adalah pantulan dunia yang fana. Dan kita perlu mengalihkan mata kita dari dunia dan menatap kepada Dia yang jauh lebih indah. Karena kekudusannya, kasihnya bersinar sempurna di dalam Kristus. Saya mau ajarin kepada saudara begini, saudara. Mandang karir, mandang hal-hal materi yang ada di dalam dunia ini dari lensanya Tuhan. Pandanglah keluarga dari lensanya Tuhan. Jangan dibalik. Jangan memandang Tuhan dari lensa karir. Jangan memandang Tuhan dari lensa keluarga. Karena begini, saudara. Kalau saudara memandang Tuhan dari lensa karir, maka kita akan menggunakan Tuhan demi kemuliaan karir. Tetapi kalau kita memandang karir dari lensanya Tuhan, maka kita akan menggunakan karir untuk kemuliaan Tuhan. Paham? Jangan dibalik, saudara.
Waktu kita memandang karir dari lensanya Tuhan, kita akan menggunakan karir yang kita miliki ini untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita memandang keluarga dari lensanya Tuhan, maka kita akan melihat bahwa semua yang dititipkan Tuhan, semua materi yang kita miliki, itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sebaliknya. Agustin di dalam Bapak Gereja, di dalam bukunya Confession, dia berkata begini, "You create us, O Lord, for yourself, and our hearts is restless until we find rest in you." Engkau telah menciptakan kami bagimu ya Tuhan, dan hati kami gelisah, anxiety, sampai hati kami bisa rest di dalam Engkau. Apa yang dikatakan Agustinus ini bukan hanya sekedar kalimat bijak, tetapi teologi anxiety, teologi kecemasan. Hati manusia tidak bisa stabil dalam dirinya sendiri. Kita terus cari, dan tidak peduli seberapa banyak kita punya. Apapun itu, kalau itu fana, apakah itu pencapaian, kekayaan, validasi, kenyamanan, selalu ada ruang kosong, dan ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Saudara, kita tidak akan memandang Tuhan dengan sungguh-sungguh kecuali hati kita bisa menemukan rumah kita di dalam Tuhan dan memandang kepada keindahan Tuhan saja. Rest sejati bukan dimulai ketika masalahmu selesai, bukan. Karena masalah demi masalah akan selalu datang selama kita masih ada di dalam dunia ini. Tapi ketika hati kita berhenti berpindah-pindah untuk cari tempat kenyamanan, kepastian, keamanan. Karena kita tahu bahwa keamanan, kepastian, dan kenyamanan kita hanya ada di dalam Tuhan. Nah saudara, ada sesuatu yang menarik karena Daud tidak berhenti di gaze. Kita masuk ke dalam poin yang ketiga. True rest, dia gak cuma hanya diam, dia gak cuma hanya memandang, tetapi dia seek. Ini kata kerja aktif. Jadi true rest diperjuangkan dengan mencari wajah Tuhan. Dikatakan menikmati baitnya bahasa Indonesianya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Baca sama-sama. Titik 2, diam di rumah Tuhan. Sama-sama baca saudara. Seumur hidupku. Apa kemudian? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan apa? Menikmati baitnya. Nah bahasa Indonesia kurang jelas menikmati baitnya. Dalam bahasa Inggrisnya, and to inquire in his temple. Atau kalau enggak, to seek him in his temple. Mencari dia di baitnya. Kenapa kata-kata ini penting? Karena di ayat yang ke-8 diulang lagi saudara. Hatiku mengikuti firman-Mu. Baca sama-sama. Titik 2. Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Kata-kata yang sama, to inquire, ku cari, carilah, itu dalam bahasa Ibrani adalah bakash, yang mengandung arti mencari untuk mendapatkan petunjuk atau kehendak. Ini adalah tindakan mencari kehendak Tuhan untuk ditaati. Tuhan, aku ini bingung, musuh-musuh menyerang aku ingin dekat sama kamu, aku ingin menikmati keindahanmu, tapi buat cuma itu, tapi aku mau taat sama kamu mau aku apa Tuhan? Kalaupun aku disuruh menyerah sama musuhku, ya aku akan rela. Yang penting kamu ada di sana. Wow, that's it. Dalam konteks ini, gazing keindahan Tuhan itu gak cuma berhenti berdiri sendiri, tetapi dia melanjutkan, I want to obey you. Keduanya berjalan bersama-sama. Gak cuma hanya memandang keindahan Tuhan terus kemudian semaunya sendiri. Enggak. Tetapi aku kasih ono tahu Tuhan. Teach me, tell me, guide me, supaya aku bisa pergi kemana Engkau mau aku pergi. Saudara, kenapa ini penting? Mungkin saudara bingung, gimana mengaplikasikannya? Nah saya akan berikan sebuah ilustrasi ya dalam pernikahan. Saudara, kalau dalam pernikahan saya pernah punya teman yang bercerai, kemudian saya kan tanya-tanya sama dia, ngobrol-ngobrol, what's going on in his life. Terus dia melihat saya sama Novi gitu. Terus dia bilang, Mike, kamu itu sama istrimu itu sudah nikah berapa belas tahun gitu ya. Barusan kita merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-24.
Terus dia bilang, kamu tuh masih saling mengejar ya? Oh ya iyalah. Kamu gak tahu kalau aku berdandan itu bukan untuk wanita lain. Wah, aku berusaha kurus, berusaha workout itu bukan untuk orang lain. Aku untuk dia lah. Begitu juga dia sama saya. Kita terus mengejar. Do you know that every week we still go out on a date. Cuma berdua saja, tanpa ada orang lain. Saya masih gandeng dia. Saya masih bilang thank you, masih cium gitu ya. Why? Karena gini saudara. Inti dari relasi pernikahan adalah saling melayani dan saling mengejar hati pasangan. Nah bayangkan sebuah pernikahan, ada pelukan, tatapan cinta, kedekatan yang dalam. Tapi pada waktu misalnya pasanganmu minta, sayang bisa nggak kamu bantu aku ini? Terus jawabanmu, males, sorry, repot. Gitu. Ya sekali mungkin bisa, Hani aku males, aku capek gitu ya. Sekali boleh, 2 kali boleh. Tapi kalau 1 tahun jawabanmu itu semua, kira-kira pernikahannya seperti apa saudara? Pasti cintanya itu padam. Ada orang yang tetap bertahan bisa, tetapi mungkin hatinya sudah kapalan. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Saudara bisa datang ke gereja menikmati hadirat Tuhan. Saudara pingin memandang keindahan Tuhan, tetapi saudara tidak mau mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan, kesenangan Tuhan, gak mencari kehendak Tuhan, maka apa yang terjadi? You will lose the intimacy with God. Saudara perhatikan di sini. Daud mencari kedua-duanya, kagum tapi juga mau taat. Saudara perhatikan, tanpa ketaatan, kekaguman akan hanya jadi ilusi. Oh aku kagum sama Tuhan, aku kagum sama Tuhan. Tapi saudara gak even berdoa, saudara gak even mau baca firman, saudara gak even mau jujur, saudara gak mau belajar untuk hidup kudus. Omong kosong. Tanpa ketaatan, kekagumanmu hanyalah jadi ilusi. Tapi sebaliknya juga benar. Tanpa kekaguman, ketaatan akan jadi beban. Pernah gak ketemu sama orang kayak begini? Aduh aku harus doa rek. Ya apa maneh? Ya mesti doa. Nek gak doa ya apa? Dihukum Tuhan. Ya aduh aku harus baca firman rek sebelum turu. Soalnya aku sudah membuktikan aku lali baca firman. Sesoke gak cuan aku. Gak dapet cuan aku. Akhirnya apa? Beban. Sebenarnya kamu gak cinta Tuhan, kamu cinta cuan. Tanpa kekaguman, ketaatan akan menjadi beban. Tetapi tanpa ketaatan, kekagumanmu omong kosong. Daud mencari kedua-duanya, kekaguman dan ketaatan. Saudara, kebanyakan dari kita lebih sering cari tangan Tuhan. Sekali lagi, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ini tidak salah. Tapi Daud mengajar kita untuk mencari Tuhan lebih dari itu. Daud ingin kita mencari pribadi Tuhan itu sendiri. Wajah Tuhan itu sendiri. Wajah Tuhan itu artinya apa? Siapa dia, karakternya, apa yang menyukakan hatinya, kenapa kok Tuhan itu kudus. Saudara, kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan tanpa mengenal Tuhan. Tapi kalau saudara cuma melakukan itu, saudara akan terus anxiety, saudara pasti akan cemas. Sampai kita tahu pribadinya seperti apa, hatinya seperti apa, wajahnya seperti apa. Apa yang dia inginkan. Di situ saudara bisa menemukan keintiman. And guess what? Ini seperti lingkaran saudara. Either lingkaran setan atau lingkaran Tuhan. Apa yang kita kagumi hari ini, itu yang akan kita kejar besok. Kalau saudara mengagumi hal-hal yang materialistik dan duniawi, saudara akan kejar hal itu. Dan kalau saudara orang Kristen, saudara akan pakai Tuhan untuk mendapatkan itu. Tapi kalau saudara mengisi hatimu dengan firman Tuhan, maka saudara akan menggunakan hal-hal yang materialistik untuk memuliakan Tuhan. Dan apa yang kita lakukan setiap hari akan membentuk apa yang kita pandang setiap hari. Apa yang saudara pandang setiap hari? Omong kosong kalau kita bilang kita kagum sama Tuhan, tetapi kita tidak pernah kejar Tuhan dan tidak pernah taat sama Tuhan, dan kita tidak pernah baca firman. Semakin kita kejar, semakin kita pandang, semakin kita taati, itu akan menjadikan Tuhan menjadi pusat hidupmu. Sehingga akhirnya saudara akan memiliki lensa Tuhan yang semakin kuat. Nah, saya akan memberikan beberapa aplikasi praktis belajar mencari wajah Tuhan secara intensional. Ya, boleh difoto, silakan foto. Ya, silakan. Saya tahu langsung
Ojo di foto tok ya saudara ya. Saudara gini ya caranya ya. Buatlah liturgi pribadi. Jadi begini saudara, maksudnya apa? Bangun waktu harian bersama dengan Tuhan. Saudara kadang-kadang kita itu bilang gini, besok ke gereja ya, besok ke gereja. Iya rek, waktunya kalibrasi hati gitu ya, seminggu sekali. Lah 6 hari yang lainnya ngapain? Kalibrasi uang gitu. Ya kan, cari uang, cari kenikmatan dunia. Habis itu minta ampun sama Tuhan di hari Minggu. Bro, if you do that, kamu hanya menjadikan Tuhan sebagai hotel, tempat singgah. Bangun waktu harian bersama dengan Tuhan. Bukan cuma rutinitas ya. Saya nggak mau memberikan ini sebagai legalisme. Tetapi menjadi sebuah relasi. Dan pada waktu saudara membangun harian bersama dengan Tuhan, saudara kami sudah sediakan berbagai macam cara. Saudara kalau setiap hari Minggu setelah selesai khotbah, hari Senin, hari Selasa, saudara bisa download Gibeon app. Setiap hari ada daily devotion, ada renungan harian. Hari Selasa catatan khotbah 2 muncul. Yang satu hitam putih, yang nggak suka, saya nggak suka color pastor, bingung, disediakan. Terus ada yang bilang, aku kalau hitam putih males baca. Disediakan yang desain seperti ini. Saya tahu ya, milenial, Gen Z, mereka sukanya yang colorful, kita sediakan, kita mengikuti. Tapi bacaan. Tapi waktu baca bukan hanya sekedar membaca, lakukan reflektif, bukan sekedar membaca, renungkan, diam, tanyakan siapa Tuhan dalam teks-teks yang kita baca. Apa karakternya yang indah? Indah buat aku. Apa yang dia lakukan? Apa artinya wajah Tuhan bagiku hari ini? Dan kalau saudara baca renungan harian, setiap renungan harian saudara pergi ke Gibeon app, di akun saudara klik, kemudian ada daily devotion, renungan harian. Saudara klik di sana, saudara setelah baca renungannya, ada ayatnya, saudara bisa klik baca ayatnya baca. Tanyakan yang ini tadi, yang kedua ini. Tapi di bawah renungan itu ada 3 pertanyaan. Saya bacakan ya tiap hari. Pola pikir apa yang harus saya ubah? Bagaimana saya bisa lebih mengasihi Tuhan? Apa yang harus aku pertobatkan? Ada. Apa yang bisa saya terapkan hari ini? Waktu saudara melakukan itu, apa yang terjadi? Saudara merenungkan kasih Tuhan. Saudara menaruh Tuhan di pusat hidupmu. Hatimu dikalibrasi. Sehingga apa? Keresahanmu akan mulai hilang. Penuhi pikiranmu bukan dengan masalah, tetapi dengan Injil. Yang setuju katakan amin. Itulah satu-satunya yang bisa mengatur ulang hati yang gelisah. Nah ini namanya disiplin rohani. Disiplin rohani. Katanya Injil, kok disiplin, aku gak suka kata disiplin. Let me tell you, disiplin itu penting. Saudara saya udah mulai belajar membangun otot ya. Selama 2 tahun ini. 2 tahun ini. Kemudian beberapa waktu yang lalu coach saya tanya sama saya, gimana Pastor Mike, merasa lebih kuat gak? Ya merasa lebih kuat sih, cuma orang-orang itu bencekno. Kenapa bencekno? Tiap kali ketemu Pastor Mike, weh Pastor Mike gemukan ya sekarang. Nyebelin. Iki tutup gemukan, gempal gitu loh saudara. Terus habis itu efek apa lagi? Oh dia cuman ya ketawa-ketawa gitu ya, ya biasa itu gitu ya. Belum tahu, coba pakai t-shirt yang lebih ketat sedikit pastor biar kelihatan. Oh, aduh jangan gitu ya. Kurang pastoral gitu saya bilang. Terus habis itu apalagi yang bisa dirasakan? Waduh, dulu itu kalau kan saya suka travel saudara ya, pelayanan ke sini kalau ngangkat koper itu kan kadang-kadang saya travel bawa banyak buku, boyoan saudara lama-lama. Tapi sekarang, loh kok gak kroso ya? Wah, gak kroso. Squat bisa ya. Bukan sekarang ya, karena saya habis operasi. Ya. Tapi saya bisa melakukan banyak hal tanpa kesulitan. Naik turun tangga kok enteng ya. Dulu naik lantai 3, kerasa lututnya. Ini sekarang bukan pakai lutut, pakai glute. Wah, bisa tahu cek. Kok bisa ya merasakan? Saudara, terus dia bilang ini, tapi memang ya waktu ke gym gak enak ya. Iya gak enak.
bosen, males, aduh cek abote rek waktu melakukan ini, aduh keringetan, aduh. Tapi setelahnya, waktu muscle-mu, waktu staminamu, waktu ototmu, waktu tubuhmu semakin kuat, tiba-tiba ada hal-hal yang terjadi di dalam fisikmu, kamu tidak mudah injury. Kamu bisa kuat ngangkat-ngangkat, gak boyoan, gak kecetit. Kenapa? Karena ada disiplin. Disiplin jasmani. Lah kalau disiplin jasmani aja ada hasilnya, padahal itu terbatas. Apalagi disiplin rohani. Kenapa kok kita perlu berdoa? Kenapa kita perlu mengucap syukur? Kenapa perlu kita baca firman? Kenapa kita perlu ibadah onsite? Kenapa kita perlu buat renungan jurnal? Kenapa? Karena itu membangun otot rohanimu, membangun otot imanmu, membuat staminamu kuat, sehingga lensa Tuhan semakin jelas. Saudara tidak memandang dunia ini pakai lensa materi, lensa keuangan, atau bahkan memandang Tuhan pakai lensa keuangan, sehingga saudara pakai Tuhan untuk memajukan keuanganmu. I'll give you a little illustration. Ya, kalau saudara lihat lampu ini kecil nggak? Boleh dijawab, kecil nggak? Kecil. Apalagi yang ini kecil. Dibandingkan ruangan ini, ya nggak ada apa-apanya. Lampu ini kecil, apalagi yang ini. Kalau saudara melihat dari lensa ruangan ini, melihat lampu ini kecil. Tapi kalau saya begini, saudara, saya melihat ruangan ini dari lensa lampu ini, apa yang terjadi? Saya sampai kero-kero, saudara. Saya sampai melihat itu sampai deket gini. Saya nggak bisa lihat ruangannya. Yang saya lihat apa? Lampunya. That's what I'm talking about. Kalau kita melihat dunia ini dari lensa masalahmu, Tuhan itu sudah baik. Tuhan itu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Tapi saudara gak bisa lihat. Saudara ngomel, saudara cemas, saudara gelisah, saudara stres. Kenapa? Karena yang kamu lihat yang kecil. Tapi pada waktu kamu melihat kebesaran Tuhan, keindahan Tuhan, kemurahan Tuhan, waktu kamu lihat masalahmu tiba-tiba jadi kecil dibandingkan kebaikan, kesetiaan, dan kemurahan Tuhan. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin saudara. Itulah caranya saudara. Jadi disiplin rohani bukan supaya saudara diberkati atau cara untuk naik mendekati Tuhan. Tetapi jendela, lensa untuk melihat keindahan Tuhan yang selalu hadir, selalu ada dalam hidup kita. Makanya waktu saudara melakukan disiplin rohani, kalau pandangannya seperti ini, tidak legalisme. Saya sedang mengajak saudara memperjuangkan pencarian wajah Tuhan, mengusahakan memandang Tuhan bukan kepada yang fana, tetapi pada pribadi Tuhan. Mencari pribadi yang dan wajah Tuhan bukan hanya datang waktu kita butuh, tapi karena Dia sendiri cukup bagi kita. Dia indah untuk kita. Kita tidak datang kepada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, namun kita datang karena rindu ada bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat anxiety driven life akan berkata begini, aku harus mengontrol segalanya, semuanya tergantung sama aku gak boleh gagal. No wonder your anxiety. Saudara lihat segala sesuatu pakai lensa dunia, saudara lihat segala sesuatu pakai lensa uang, saudara lihat segala sesuatu pakai lensa dirimu sendiri. No wonder your anxiety. Tapi kalau saudara pakai lensa Injil, Tuhan memegang kendali. Dia mengasihi aku. Semua sudah ditanggung Kristus. Aku bisa tenang. Katakan sama-sama, aku bisa tenang. Katakan sekali lagi, aku bisa tenang. Katakan pada kanan kirimu, kamu bisa tenang. Amin saudara. Nah, kalau saya berhenti khotbah di sini, ini sebenarnya khotbahnya udah cukup bagus. Muji-muji diri sendiri gitu saudara. Tapi let me tell you, ini gak komplit. Karena saudara tahu, Daud ada di perjanjian lama. Kalau Daud lihat saudara hari ini, dia iri sama saudara. Karena Daud mencari Tuhan di bait sucinya. Nah sekarang saya mau tanya sama saudara, siapakah bait suci itu bagi kita? Karena sekarang kemah Daud tidak ada lagi di Yerusalem. Karena sekarang
Bait Allah Salomo sudah tidak ada lagi. Yang ada cuma hanya tinggal satu tembok, dan itu menjadi tembok ratapan. Siapa pribadi yang kita pandang keindahannya? Disinilah gospel connectionnya. Karena ada ayat yang janggal di kitab Yohanes di perjanjian baru mengenai perkataan Yesus yang aneh. Karena dia berkata begini di Yohanes 2 ayat 19-20. Dia berkata gini, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun. Butuh 46 tahun untuk membangun bait Allah ini, dan engkau mau membangunnya dalam waktu 3 hari. Saya berikan konteksnya ayat ini. Yesus pada waktu itu datang ke Yerusalem, masuk ke bait Allah. Bait Allah adalah tempat persembahan korban diberikan kepada Allah, ketemu sama Tuhan, hadirat Tuhan ada di sana, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, ada para imam. Tapi pada waktu Yesus ke sana, tempat yang dimana ada hadirat Tuhan itu, tempat itu jadi tempat berjualan, tempat cari cuan, tempat bisnis. Dan Yesus marah, dia membalikkan semua meja-meja penjualan, dia buat cambuk, dia pukulin orang-orang itu, dia bilang, kamu membuat rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Hari-hari ini kalau kita tidak kembali kepada Alkitab, kalau kita tidak memahami inti dari firman Tuhan, kita bisa membuat bisnis gereja, gereja jadi industri. Pendeta jual, jemaat beli. Dan gereja bisa jadi tempat sarang penyamun. Karena gereja tidak memuridkan jemaatnya untuk mengasihi Tuhan, tetapi hanya mengasihi berkat Tuhan. Dan Yesus bilang, rumah Bapakku bukan sarang penyamun. Dan saat itulah dia berkata, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Apa maksud Yesus? Ayat 21 dia berkata gini, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Yesus sedang menantang seluruh sistem ibadah saat itu, yang selalu menjual cuan, yang selalu memanfaatkan Tuhan, yang selalu manfaatnya untuk diri sendiri. Dia memperkenalkan dirinya, Tuhan yang kamu cari, Tuhan yang mengasihimu itu adalah aku. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pengganti sistem agama. Yesus adalah bait suci yang sejati. Yesus adalah tempat kita bisa benar-benar ketemu dengan Tuhan. Yesus adalah satu-satunya korban sejati yang bisa membawa pengampunan. Pada waktu saudara pergi ke bait Allah di perjanjian lama, ada domba yang harus disembelih. Tetapi anak domba Allah disembelih di salib, di kayu salib. Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau tadi dikatakan kita perlu cari wajah Tuhan, dan Daud tidak pernah bisa ketemu sama wajah Tuhan. Itulah satu-satunya momen dalam kekekalan di mana wajah Bapa berpaling dari wajah Yesus. Yesus kehilangan wajah Bapa supaya saudara dan saya bisa ketemu sama wajah Tuhan. Sehingga kita tidak perlu kehilangan wajahnya selamanya. Dia diserahkan kepada kekelaman supaya saudara dapat tinggal di dalam terang Tuhan, supaya saudara dapat memandang wajah Tuhan saja. Di kayu salib tubuhnya dihancurkan, tetapi puji Tuhan dia bangkit pada hari yang ketiga. Yesus membuka jalan baru untuk kita dapat masuk ke hadirat Tuhan. Bukan dengan ritual, tetapi dengan sebuah keamanan, relasi. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keberanian. Because of grace, kasih karunia. Bukan dengan ritual, tetapi dengan relasi. Yesuslah bait suci itu. Dan sekarang, di mana dia? Sekarang Yesus tinggal di dalam kita. Roh Kudus, Roh yang ada di ruang Maha Kudus, di mana Daud ada kata-kata, aku iri sama burung pipit yang membangun sarang di mesbah Tuhan. Mesbah itu konon di ruang Maha Kudus, di mana cuma setahun sekali imam besar masuk ke sana, dan aku raja orang Yehuda nggak bisa masuk sana. Aku iri sama burung pipit. Dan saudara tahu siapa yang bisa masuk dalam ruang Maha Kudus? Sekarang saudara bukan cuma hanya masuk dalam ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu, Sang Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara. He lives inside of us.
Will you trust Him? Will you see the world with His lens? Mau gak saudara melihat dunia melalui Roh Kudus itu yang tinggal di dalam kita? Harganya mahal, dibayar mahal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena sekarang Sang Bait Suci itu, Sang Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Sekarang kita menjadi bait suci Allah. Di dalam Yesus kita tidak hanya berteduh di dalam rumah Tuhan, tapi kita menjadi rumah Tuhan. Tinggallah di dalam itu. Ada sebuah kesaksian dari seorang namanya Ellen Francis Gardiner. Dia seorang perwira angkatan laut Inggris. Setelah dia pensiun, dia memutuskan untuk tidak meneruskan hidupnya untuk kejayaan Inggris. Tapi dia seorang yang Kristen. Dia mau hidup melayani Tuhan. Dia menjadi misionaris. Dia membawa Injil ke wilayah-wilayah yang belum tersentuh, keras dan ekstrim. Dan salah satunya dia mendirikan South American Missionary Society, SAMS. Dan berkali-kali mencoba pergi ke Amerika Selatan, di tempat yang paling terpencil, di mana ada suku-suku terabaikan. Dia coba ke sana, kadang-kadang berhasil, tapi tidak berhasil. Kapalnya karam, kadang-kadang dia ditolak, diusir, dikejar-kejar. Kondisi iklim tidak memungkinkan. Tapi pada tahun 1850, di usia 57 tahun, Gardiner mencoba menjangkau orang-orang asli Yahgan di Patagonia Selatan bersama dengan 6 rekannya. Mereka tiba di pulau namanya Picton. Mereka berusaha menjangkau orang-orang itu. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi makanan mereka mulai habis. Dia minta bantuan dari Inggris, logistik, makanan, bekal dan yang lain-lain. Tapi karena iklim, karena cuaca, bantuan logistik dari Inggris tidak pernah sampai. Mereka berusaha minta dari orang lokal, tapi orang lokal tidak ada satupun yang mau menolong mereka. Akhirnya mereka kehabisan makanan, terjebak dalam suhu dingin yang membekukan. Dan saudara tahu, satu demi satu anggota dari timnya meninggal dunia karena penyakit, cuaca ekstrim, dan kelaparan. Dan yang terakhir yang paling meninggal dunia, paling akhir dari catatan-catatan yang ditemukan adalah Ellen Gardiner. Dia ditemukan mati bersandar di atas Alkitabnya dalam posisi berdoa. Di sebelah tubuhnya ditemukan catatan hariannya. Dan catatan terakhir ditulis di dalam keadaan tubuh yang sangat lemah dengan tulisan yang bergetar. Karena bolpennya itu tidak bisa lurus. Tulisannya mencong-mencong. Dia berkata begini, "Aku tidak pernah mengalami kelaparan seperti ini sebelumnya. Namun aku tidak pernah begitu merasakan kehadiran dan kebaikan Tuhan seperti saat ini. Aku tidak memiliki roti, tapi aku memiliki Tuhan. Dan itu cukup bagiku." Apa yang mendorong seseorang bertahan dalam penderitaan? Gak ada Instagram story, gak ada CNN yang meliput pahlawannya, kepahlawanannya dia. Bahkan suku Picton itu baru dijangkau bertahun-tahun kemudian. Seakan-akan dia mati sendirian. Kenapa kok dia tidak marah? Kenapa dia tidak kecewa? Kenapa dia tidak takut? Apa jawabannya? Karena dia punya one thing. Dan itu dia tidak takut, dia tidak perlu takut. Dia memiliki satu hal yang paling berharga. Bahkan Daud pun tidak punya, saudara. Tapi dia punya, dan saudara juga punya. Yesus. Dia melihat keindahan Yesus Kristus. Dan itu lebih dari cukup. Saya gak suruh saudara jadi martir. Tapi dalam masalah-masalah kita, will you trust Him? Will you know that He is always with you? Makanya namanya adalah Immanuel. Amin, saudara. Saudara, Roma 8 ayat 32, tulisan Rasul Paulus. Kita baca sama-sama.
1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saudara tahu ini ayat luar biasa ya. Tapi saudara tahu ini adalah sambungan dari Roma 8 ayat 28. Itu ayat yang terkenal, sering dipakai. Apa itu ayatnya? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi kalau ada hal-hal yang buruk, itu saudara percayalah Tuhan itu baik. Tapi baiknya tuh gimana? Baiknya di ayat 32. Ayat ini adalah bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik dan dia sudah memberikan yang terbaik. Kalau saya bisa parafrase ayat ini adalah begini. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagimu, yaitu anaknya sendiri untuk mati di kayu salib, bagaimanakah mungkin Tuhan akan meninggalkan saudara sekarang dalam kankermu, dalam kemiskinanmu, dalam ketidakberdayaanmu. Bahkan kalau hidup terasa berat, bahkan kalau jalan terasa buntu, dan kamu merasa ragu, salib itu menjamin bahwa kamu dikasihi, kamu diperhatikan, kamu berharga di mata Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kalau keadaannya belum baik, keadaannya belum mulia, percayalah, bertahanlah. Itu artinya kisah Tuhan dalam hidupmu belum selesai. Artinya ceritamu yang ada ditulis oleh Tuhan, yaitu cerita Tuhan sendiri, belum selesai, belum berakhir. Di akhir segala sesuatu, semua akan menjadi baik. Kalau kamu sakit, kamu kalau sembuh sekarang pun nanti akan sakit lagi. Tapi yang paling utama, kamu akan satu hari akan sembuh dan tidak akan pernah sakit lagi. Kamu akan bebas dari dosa. No more pain, no more sorrow. Tidak ada lagi penderitaan. Dan di mana buktinya? Salib buktinya. Tuhan yang berdaulat seakan kehilangan kedaulatannya, bahkan mati, tetapi dia tetap memegang kendali. Bahkan maut dikalahkan. Amin saudara. Satu-satunya tempat yang paling aman, true rest, bagi hati yang gelisah, bukan di dalam kekuatanmu sendiri, tetapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Dialah bait suci yang dihancurkan dan dibangkitkan agar kita bisa masuk dan tinggal bersama dengan Tuhan. Pertanyaan reflektifnya, apakah hidup saudara digerakkan oleh ketakutan atau oleh iman? Apakah saudara mengejar keindahan dunia atau secara intensional memandang wajah Kristus? Apakah saudara sering khawatir karena apa? Saudara memaksa Tuhan untuk ikut rencanamu. Kamu kurang percaya. Mau gak engkau sungguh percaya bahwa jalan Tuhan lebih baik? Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kalau saudara jujur hari ini akui di hadapan Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Jesus Strong and Kind. Saat para pemusik menyiapkan diri, saya akan membacakan implikasi Injil. Orang berinjil memiliki true rest menghadapi hari esok. Bukan karena mereka tahu apa yang akan terjadi, tapi karena mereka tahu kepada siapa mereka berserah. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil tetap mampu merasa aman, bahkan di tengah ketidakpastian. Karena apa? Karena mereka memiliki pribadi yang lebih besar dari semua kepastian. Yesus adalah sang kepastian. Orang berinjil hidup tenang bukan karena semuanya beres, tapi karena mereka percaya Tuhan tetap baik dan menyertai bahkan di tengah yang berantakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan akan kesetiaannya. Amin.